teknologi itu bisa memiliki banyak dimensi. Dan kita semua diingatkan bagaimana teknologi itu, kata para mantan pemenang hadiah Nobel itu, dia pada awalnya adalah alat yang diciptakan oleh manusia untuk membantu mereka mengerjakan banyak hal yang secara fisik tidak dapat dilakukan oleh manusia. Tapi dalam perkembangannya kemudian teknologi itu berkembang menjadi organisme yang seakan-akan dia menjadi makhluk hidup tersendiri. Yang kadang-kadang mereka lebih berkuasa dari manusia yang menciptakannya. Inilah sebuah realitas yang memang sekarang ini sedang kita hadapi dan menjadi sebuah realitas yang harus bisa kita ikuti kemana arah teknologi itu. Berbagai tulisan yang menjelaskan tentang bagaimana teknologi itu mulai beberapa level telah menggeser peran manusia, bahkan memori manusia, dan juga bagaimana ekspertis mulai diabaikan ketika misalnya buku The Death of Expertise itu terbit pada tahun 2017. Dan kemudian kita sadar betapa banyak hal dan ruang itu bisa mulai bergeser ketika para profesor hebat itu dalam beberapa hal keilmuannya digantikan oleh search engine gitu. Kemudian muncul buku berikutnya Frankenfurter yang menyebutkan word without mind. Ternyata manusia dengan teknologi tidak semakin cerdas. Tapi kita tidak boleh terus meratapi itu semua. Saya kira buku-buku itu sekedar menjadi pengingat kita betapa kita tetap on the track, tetap pada visi dan satu komitmen bahwa dimanapun kita berada, apapun produk teknologinya, manusia harus semakin cerdas, manusia harus semakin berkeadaban. Dalam kaitan inilah maka saya setuju dengan Mas Amir, Mas Andi tadi. Literasi bukan sekedar kemampuan membaca aksara, tapi kemampuan membaca realitas. Kemampuan untuk memitigasi apa yang bakal terjadi di masa depan. Kita memang sekarang kesulitan untuk membedakan mana yang hak dengan mana yang hoax. Gitu. Membedakan mana yang faktual dan aktual dengan mana yang sebenarnya merupakan fabrikasi yang tidak sesuai dengan fakta dan realitas. Disinformasi memang begitu luar biasa, yang itu kadang-kadang memang menjadi tantangan tersendiri. Kita pun seringkali susah membedakan mana voice, mana noise. Gitu. Karena dunia kita memang semakin gaduh. Dan tadi Mas Andi menyebutkan betapa kita mengalami kecemasan tersendiri, bahkan banyak kalangan. Saya baru saja membaca buku Anxious Generation yang menggambarkan betapa generasi muda yang sebenarnya menjadi the native user of digital technology juga mulai cemas.